Hai para trader teknikal, kembali lagi bersama saya Holong Putra di Trader Technical TV. Jadi pada episode kedua dari Lensa Market, kita akan membahas yang pertama itu pastinya kita akan membahas IHSG. Dan yang kedua kita akan membahas suatu saham yang saya temukan sangat menarik untuk trend following strategi atau swing trading, tergantung selera kalian. Dan kebetulan posisi teknikalnya dan fundamentalnya sama-sama bagus saat ini. Jadi saham apakah yang akan kita analisa? Sebelum kita menganalisa, ada baiknya kamu tekan dulu tombol subscribe-nya, kamu tekan dulu tombol like-nya, dan kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu, ke trader teknikal yang lain, agar kita semua bisa belajar dari analisa yang saya buat di sini. Oke, jadi ada nanti disclaimer, agar video ini tidak terlalu lama, kita akan buat disclaimer-nya di kolom deskripsi, agar kalian bisa baca aja dan nggak perlu kita jelaskan di sini. Jadi saham apa sih yang mau kita bahas tadi? Langsung aja tonton sampai habis di Lensa Market. Oke, jadi sebelum kita bahas sahamnya, saya mau kenalin kalian dulu dengan yang namanya moving average. Nah, jadi moving average ini adalah suatu garis yang memperhitungkan harga closing dari candle-candle sebelumnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan moving average ini sebagai support dan resisten dinamis. Oke, jadi ada dua hal yang mau saya kenalkan sama kalian sebelum kita proses ke analisanya. Yang pertama itu ada golden cross dan yang kedua itu ada dead cross. Nah, jadi bagaimana sih golden cross dan dead cross ini? Golden cross terjadi apabila MA yang kecil memotong MA yang besar ke atas. Misalnya nih, ini MA yang besar ya kan, dan ini MA yang kecil. MA yang kecilnya memotong ke atas di titik ini. Ini bisa membuat chart itu, ini bisa mengindikasikan ya, ini bisa mengindikasikan bahwa chart itu akan segera bergerak bullish. Dan yang kedua itu ada dead cross. Dead cross ini kebalikan dari golden cross. Nah, dead cross ini biasanya terjadi saat uptrend itu selesai, ya kan? Nah, jadi dead cross terjadi apabila MA yang kecil memotong MA yang besar ke bawah. Nah, saat tadi golden cross itu memotong ke atas, dead cross memotong ke bawah. Nah, ini bisa mengindikasikan bahwa chart itu akan segera bergerak secara bearish, ya kan? Atau koreksi lebih dalam seperti itu. Nah, jadi kita balik nih ke chart IHSG. Nah, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya di market lensa yang nomor 1, IHSG itu membentuk yang namanya symmetrical triangle. Namun dia memiliki dua area konsolidasi. Yang pertama itu kemarin ada di sini, dan yang kedua itu sekarang yang sedang berusaha ditembus. Ya kan? Nah, jadi kita bisa perhatikan ya, seperti yang kita bicarakan tadi tentang dead cross, ISG itu kemarin pada tanggal 24 Maret itu membentuk dead cross di sebelah sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tuh, MA yang kecil, MA 10, itu memotong ke bawah MA yang besar, ya kan? Sehingga ISG itu langsung gap down, dan ada sideways di sini. Jadi dia mengindikasikan lebih ke bearish daripada bullish, seperti itu. Nah, uniknya lagi pada hari Jumat kemarin, kita bisa perhatikan bahwa IHSG itu udah melakukan yang namanya breakdown. Nah, jadi breakdown itu terjadi ketika suatu candle menembus support dari pattern yang sedang ia bentuk, ya kan? Nah, tapi di sini kita bisa perhatikan kalau ada lagi yang namanya support klasik. Nah, support klasik ini adalah minor support di range sideways-nya IHSG sekarang, ya kan? Nah, jadi dia masih belum breakdown di support yang lurus ini, tapi dia sudah breakdown di support trend-nya, di pattern-nya tadi, ya kan? Jadi Senin ini adalah suatu penentuan apakah investor dan trader di pasar modal Indonesia bisa mendorong IHSG untuk kembali naik ke pattern-nya dan mendorong chart-nya itu untuk naik ke resistennya ini, atau malah bearish lagi. Oke? Nah, oke. Cukup untuk IHSG. Sekarang kita masuk aja nih ke saham. Jadi saham apa sih yang mau kita bahas? Jawabannya adalah saham Silo. Saham Silo. Kalian bisa lihat di layar bahwa di sini ada Siloam International Hospital ya, atau kita sebut dengan Silo.
Nah, yang pertama mau saya tunjukkan ke kalian itu bahwa seperti yang tadi kita bahas, si Golden Cross, ya kan? Si Golden Cross itu ada terjadi di tanggal 5 Maret, 5 April. Nah, di 5 April ini EMA 10 memotong garis EMA 20 ke atas. Jadi EMA yang kecil itu memotong EMA yang besar ke atas seperti itu. Sehingga chartnya itu langsung rally nih. Langsung rally lalu konsolidasi. Ingat juga bahwa moving average itu bisa kita gunakan sebagai support yang dinamis, ya kan? Support yang dinamis. Jadi kita bisa lihat ada pantulan di sini, baru sekali. Nah, jadi kita bisa mengharapkan nanti di sini ada pantulan setelah konsolidasi ini. Nah, jadi posisi entry-nya itu di mana sih, Min? Gitu ya kan. Pasti masih banyak yang bingung nih. Posisi entry-nya di mana? Apakah sekarang waktu konsolidasi ini bisa entry? Nah, baiknya menurut saya bagusnya itu kita harus menunggu candle-nya itu untuk menyentuh dulu nih, menyentuh EMA-nya, ya kan? Jadi kita bisa antisipasi apakah dia mau breakdown sekarang atau mau lanjut uptrend seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia juga membentuk yang namanya bullish channel. Nah, bullish channel. Ya kan, bullish channel di situ ada support channelnya, lalu di sini ada resistance channelnya. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini itu kalau dia mengikuti arus yang sekarang, posisi EMA-nya, posisi EMA moving average-nya nanti akan berkonsolidasi, akan berkonvergence, akan bersamaan dengan support trend line-nya tadi, ya kan? Jadi kita bisa buy di sini, kita bisa entry di area sini. Jadi jangan buru-buru karena posisi ISG juga kurang bergairah ya belakangan ini. Jadi lebih cenderung ke koreksi daripada hijau-hijau seperti itu. Oke, jadi kita bisa antisipasi untuk entry ketika chartnya menyentuh moving average ini, ya kan? Lalu kita tinggal menempatkan stop loss-nya di bawah moving average. Nah, jadi kenapa kita letakkan stop loss-nya itu di bawah moving average? Karena kita di sini kita mengikuti uptrend-nya itu berdasarkan moving average, ya kan? Jadi contohnya seperti ASA yang kemarin kita share di Insta Story kita. Kalau kita lihat di sini dia ada, coba kita buka RSI, di sini kita buka RSI. Kalau nggak salah kemarin itu dia ada bearish divergence di sini. Ya kan? Ketika chartnya naik tapi RSI-nya turun, itu dinamakan bearish divergence. Nah, jadi ketika bearish divergence ini terjadi, yang sebelumnya dia patuh terhadap EMA 20, sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul, dia langsung breakdown. Dan ini lihat nih, kalau kita lihat nih MA yang kecil mulai mendekati MA yang besar. Nah, di sini kalau kalian masih ada hold posisi, kalian harus antisipasi apakah akan terjadi dead cross, ya kan? Jadi kita balik lagi nih ke saham yang kita bahas sebelumnya, saham Silo. Nah, jadi tadi entry-nya udah tahu, stop loss-nya udah tahu, target price-nya di mana gitu. Target price-nya itu kalian bisa, yang pertama yang saya lakukan ketika nanti saya akan entry, oke. Sekarang disclaimer, saya belum ada saham ini ya. Jadi ketika nanti saya entry di sini, kita entry bareng-bareng, mungkin kalau kalian sabar tunggu dia nyentuh EMA-nya, target price saya itu kalau dia udah mulai kelihatan, kalau dia udah mau kelihatan dia mau breakdown ke MA. Jadi saya mau ikutin aja MA-nya ini, nggak akan set di mana, karena kalau kita tengok juga dia ini nanti resistennya, kalian bisa cari resisten di sebelah sini. Bisa cari resisten yang ada di sini, ya, bisa cari resisten yang ada di sini, atau kalian bisa lihat resisten di sini, atau bahkan pakai resisten yang di sini sebagai target price kalian. Seperti itu. Jadi target price itu ada dua. Yang pertama itu kalian bisa pakai resisten-resisten yang akan datang. Lalu kalian juga bisa menunggu dia nanti ketika dia breakdown EMA-nya atau breakdown trend line-nya. Seperti itu. Oke, jadi posisi teknikalnya udah menarik ya, kita semua setuju. Nah, secara fundamental bagaimana? Nah, karena kita ini adalah seorang trader teknikal, jadi kita cuma akan melihat sekilas aja ya. Kalian nanti bisa melakukan evaluasi dan analisa fundamental yang lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat di idex.co.id,
pada tanggal 27 April dan 1 April, pertama kita lihat pada tanggal 1 April, ada laporan informasi bahwa Silo mencatat laba bersih untuk tahun 2020 itu meningkat 366%. Dan pada tahun 2021 kuartal pertama, dia juga meningkat, laba bersihnya itu meningkat sebanyak 672% tahun ke tahun di kuartal pertama dibandingkan di kuartal pertama 2020 kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kita tahu bahwa COVID-19 ini semakin marak ya, apalagi di India kemarin itu yang kalau kalian tahu meningkat luar biasa. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum ini karena ya perusahaan ini adalah perusahaan rumah sakit ya kan. Dia adalah rumah sakit. Jadi kalian bisa baca informasi-informasi yang ada di keterbukaan informasi. Oke, pertama caranya itu ya, kalian pergi ke idx.co.id, lalu kalian pergi ke perusahaan tercatat dan kalian bisa lihat di keterbukaan informasi di sini. Kalian tinggal cari sahamnya atau kalian mau lihat obligasi dan sebagainya itu ada di sini. Karena ya perusahaan itu harus melaporkan kegiatan atau perubahan yang terjadi pada perusahaan mereka kemarin, ya kan? Nah, jadi kita bisa perhatikan bahwa yang pertama yang mau saya lihat itu ada volume pasien ya. Jadi volume pasiennya itu meningkat sebanyak 6,5% kuartal per kuartal dibandingkan di kuartal keempat tahun 2020 seperti itu. Dan ini tampaknya belum ada mereda, ya, belum ada mereda. Apalagi sekarang itu sudah ada pelarangan mudik ya kan. Jadi mungkin kita bisa berasumsi bahwa rumah sakit itu akan semakin padat lah. Kalau penanggulangan protokol kesehatan ini kurang efektif, apalagi kemarin kalau kalian tahu yang di Tanah Abang itu ya, yang sangat padat itu bisa membuat kasus COVID-19 melonjak, amit-amit ya, amit-amit, semoga tidak terjadi. Tapi ya kalau berdasarkan analisa kita bisa lihat ini. Dan satu pesan dari saya itu stay safe. Di rumah kan bisa trading ya kan, enak di rumah trading, nggak perlu lah keluar-keluar untuk saat ini seperti itu. Jadi begitu analisa singkat fundamentalnya, dan kita tahu bahwa analisa teknikalnya juga tadi sudah cukup menarik ya. Nah, jadi kalian bisa memanfaatkan informasi yang sudah saya bagikan di sini, atau kalian bisa analisa lebih dalam lagi nantinya untuk kepentingan trading kalian masing-masing. Jadi kalian bisa set trading plan kalian sendiri, dan untuk disclaimer sekali lagi ini bukan rekomendasi saham, cuma ini adalah analisa bersama, jadi kalian bisa belajar dan kalian bisa lihatlah peluang-peluang yang ada ya kan bersama saya seperti itu. Oke, jadi terima kasih telah menonton video ini. Beritahu bagaimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya kan. Nah, jadi semoga Trader Teknikal juga semakin berkembang dan kita bisa membagikan konten-konten edukasi yang lebih bagus ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.